cinta Yesus Kristus. Salam damai Natal bagi kita semua dan selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang raya Natal yang terkasih. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan yang dilimpahkan bagi kita semua yang hadir di Gereja Gloria ini untuk melaksanakan ibadah dan perayaan Natal dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yang terhormat Ketua Majelis Resort GKI Kuala Kapuas, yang terhormat Ketua MPH GKI Kalawa, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kalawa, Majelis Pertimbangan Pendeta Pelayanan, pendeta, serta TKS, kemudian yang terhormat Penasehat Pelayanan Lingkungan 5, Ketua Pelayanan Lingkungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Ketua-ketua kategorial, rekan panitia, serta seluruh undangan dan warga jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, susunan kepanitiaan dibentuk berdasarkan surat keputusan pengurus pelayanan lingkungan 5 Jemaat GKI Kalawa nomor 14 /MJ /GKE /Kalawa tertanggal 4 Oktober 2024 tentang panitia perayaan dan ibadah Natal pelayanan lingkungan 5 Jemaat GKI Kalawa tahun 2024. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka panitia menetapkan program kerja dengan menentukan sumber dana dan rencana anggaran biaya. Iuran Natal warga jemaat pelayanan lingkungan 5, baik iuran wajib maupun sukarela. Dan yang kedua, sumbangan dari para donatur. Yang kedua, ucapan terima kasih atas kerjasama dari semua panitia, warga jemaat, dan juga donatur yang telah membantu pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal pada hari ini. Baik itu lagi ke Bethlehem, Lukas pasal 2 ayat 15 dengan subtema Natal menggerakkan hati dan jiwa untuk datang kepada Kristus sebagai refleksi iman yang dilandaskan kasih, semangat, dan pengabdian kepada Tuhan. Natal yang bawa sukacita ini membawa kita untuk menerapkan iman percaya kita kepada Kristus dengan senantiasa untuk kembali beraktivitas, bekerja, dan berkarya dengan dilandasi kasih, dilandasi semangat, dan semata-mata sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan saja. Selaku panitia Natal, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas yang mulia ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Karena itu, apabila ada kekurangan, atas nama seluruh panitia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya pribadi dan keluarga serta seluruh rekan panitia mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan ucapan terima kasih ini yang pertama saya sampaikan kepada kebersamaan kita seluruh warga lingkungan 5 yang sudah ambil bagian membantu panitia Natal dalam memberikan baik berupa dana, pikiran, dan tenaga
sehingga panitia dapat mengumpulkan dana yang digunakan di dalam pelaksanaan Natal pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang kasihi, pada hari ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia Natal dan seluruh anggota panitia yang dengan sukacita melakukan atau membagikan semua apa yang menjadi bagian dari kita semua, sehingga perayaan Natal ini boleh terlaksana pada hari ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di dalam panitia Natal ini mereka telah melaksanakan diakonia, yaitu mengunjungi saudara kami anggota jemaat yang ada di lingkungan 5 ini yang sakit, yang usia indah, sudah kami datangi, dan terima kasih untuk Ibu Pendeta yang dengan setia mendampingi bagian dari diakonia sehingga semuanya itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya hanya berharap dan berdoa kepada Tuhan untuk semua kita secara khusus lingkungan 5 yang dalam kesempatan ini ada yang sakit. Saya pikir dan saya berdoa pulang ke rumah nanti semua penyakit yang diderita dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dan apabila kita ada yang dalam pergumulan berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Saya menyampaikan susunan panitia Natal tahun 2025. Ketua Niklus Wengkau Prianto Wengkau. Wakil Ketua Aldi Rialdi, dan Sekretaris Ibu Yuneti. Dan saya berharap di tahun 2025 nanti kita lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi perayaan Natal ini. Bapak Ibu, saya sangat salut dengan Panitia Natal 2024 ini. Meskipun waktu yang diberikan untuk mereka hanya 2 bulan, Oktober, November, dan Desember, itu tidak ada kegiatan lagi kecuali pelaksanaannya. Apalagi kalau kita memulainya dari bulan Januari. Di dalam kapal banyak ikan, dan lubuk hati yang dalam saya ucapkan selamat hari Natal. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih berkat penyertaannya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada di sini untuk bersekutu, bersatu, memuji dan memuliakan namanya di dalam ibadah Natal dan perayaan Natal lingkungan pelayanan 5 Jemaat GKI Kelawa pada sore hari ini. Mohon izin Ibu Ketua MPH, saya akan menyampaikan sebutan dari Majelis Gereja Harian Jemaat GKI Kelawa dalam rangka ibadah dan perayaan Natal pelayanan lingkungan Kelawa 5 pada sore hari ini. Yang kami hormati dan yang kami kasihi Ketua Majelis Presiden GKI Kelawa Pos, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati perwakilan Majelis Sinode GKI Kepala Kapos Pak Yan Hendriale, terima kasih. Yang kami hormati Majelis
pertimbangan Jemaat GKI Kelawar. Sini ada Pak Talinting, itu Pak jajarannya. Yang kami hormati Bapak, karena satu aja Bapak Pendeta dan Ibu-ibu, khususnya Ibu Pendeta yang ada di pelayanan lingkungan Jemaat Kelawar, serta satu orang tenaga sukarela kita, Pendeta Pekaris. Yang kami hormati Ketua Pelayanan Lingkungan 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6, serta pengurus kategorial yang ada di Jemaat GKI Kelawar. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh jajaran Panitia Pelaksana lingkungan pelayanan 5 pada sore hari ini, serta Bapak Ibu hadirin sidang raya Natal yang bersukacita dan yang berbahagia. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama di dalam Natal lingkungan pelayanan 5. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur di sepanjang tahun 2024 ini atas kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan. Penyelenggaraan Natal sesuai dengan gagasan-gagasan dan situasi yang berkembang di jemaat, dan subtema yang diusung oleh pelayanan lingkungan 5 tahun 2024 ini adalah subtema Natal menggerakkan hati dan jiwa untuk datang kepada Kristus dikasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Di sepanjang tahun 2024 ini tentu ada banyak hal yang sudah kita lakukan bersama-sama. Secara khusus melaksanakan tri panggilan gereja yang tersedia. Dalam kesempatan ini, PPH Jemaat GKI Kelawar secara khusus mau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik itu pendeta-pendeta pelayanan, panitia pembangunan, penatua, diakon, semua kategorial, pemerintah daerah, serta semua pihak yang telah memberikan yang terbaik untuk pelayanan, sehingga semua kita juga harus ingat kepada firman Allah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, menanam dan menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang raya Natal yang berbahagia, pada tahun 2025 nantinya, kami berharap kita semua dapat ambil bagian dengan memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam memenuhi panggilan tugas gereja, yaitu kesaksian, persekutuan, dan pelayanan, agar semua tugas dan tanggung jawab yang kita cita-citakan dapat tercapai. Sebab Jemaat GKI Kelawar ini adalah milik kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan yang terbaik, teristimewa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus
Selamat beribadah dan merayakan Natal Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus menyertai seluruh rangkaian kegiatan kita. Amin. Shalom. Walakapuas Desember 2024. MPH Jemaat Tiga Ekalawang Walakapuas, Ketua Pendeta Setia Arianti STH. Terima kasih. Terima kasih kepada Penetua Putra Ardana yang sudah mewakili sambutan MPH Majelis Jemaat GKE Kalawang.
Iya, kita beri tepuk tangan. Hati dan pikiran kita bersama-sama bersukacita dalam ibadah Natal lingkungan pelayanan Imam Alawa pada sore hari ini. Berita Natal itu kembali menyapa kita dengan situasi yang berbeda dari situasi pada 2000 tahun yang lalu. Sekarang Natal berada dalam situasi dunia modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Walaupun berada dalam situasi yang berbeda, namun berita dan makna Natal masih tetap sama, yaitu berita kedatangan Sang Penyelamat dunia. Marilah kita bersama-sama datang memuji Dia, mengagungkan Dia, serta menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bangkit berdiri. Yesus sebagai bayi Natal yang diurapi akan menerangi ibadah ini dengan kemuliaannya, sehingga ibadah penghayatan Natal lingkungan pelayanan Kalawa 5 pada saat ini hanya jadi di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.
Senang bahwa Yesus telah ada. Mari senang bahwa Yesus telah ada. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa senang bila kita sama nyanyi. Pada sore hari ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gantal yang di atas bahunya serta tongkat di atas penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Matius pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-25. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga yang ke-20, dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih karena tuntunan, bimbingan, dan berkat-Mu Tuhan. Kami seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini boleh bersuka cita menyambut kelahiran-Mu di dalam dunia pada saat ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi silih berganti pada tahun ini di dalam kehidupan kami. Ada susah, ada sedih, ada senang, tetapi semuanya tidak mengurangi kecintaan kami dan tidak mengurangi untuk kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Peristiwa Natal mengingatkan atau mengajarkan kami untuk hidup sederhana, sesederhana lahirnya seorang raja damai, penebus dosa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah kami pahami sebagai orang-orang manusia. Dengan situasi dunia yang semakin tidak menentu saat ini, kami hanya menyerahkan perjalanan hidup kami hanya dalam taat penasihat. Pimpin hidup kami Tuhan agar jauh lebih baik, dan kami ingin selamanya setia hanya kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosana, Raja Damai, Raja Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah kami orang-orang percaya. Amin. Tuhan telah datang melawat umat-Nya, membawa keselamatan karena kasih-Nya.
supaya kita saling mengasihi. Inilah yang kita rayakan pada saat ini, yaitu pesta kasih Allah yang telah datang di tengah manusia agar kita bersedia menyambut kasih-Nya. Kegelapan sering menutupi hati kita di dunia ini, dan si iblis merusak kehidupan manusia. Kasih sering kali menjauh dari kehidupan kami. Kegelapan sering menutupi hati kami, dan kami sering mengingat-ingat kesalahan orang lain. Padahal kedatangan-Mu di dunia ini adalah untuk menebus dosa kami. Umat manusia yang lemah ini, sangat banyak kesulitan yang kami hadapi. Lawatlah kami sehingga kami beroleh sukacita. Baik suka maupun duka,
Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam terang sukacita Natal ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kami. Kelahiran dan kehadiran Yesus Kristus adalah anugerah bagi kami. Di dalamnya kami menerima pengharapan baru, damai sejahtera, dan kasih yang tidak terhingga. Saat kami akan mendengarkan refleksi Natal, kami memohon agar Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah setiap pesan yang kami dengar membawa kami semakin mengerti arti kelahiran Kristus yang adalah anugerah dan memperbaharui komitmen kami untuk hidup seluruh kehendak. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah sukacita Natal kami, membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu dan menjadikan pesan ini berbuah dalam hidup kami. Biarlah suasana Natal ini tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi momen untuk semakin mendekat kepada-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Indah sekali. Ini persembahan saya. Salam semuanya. Hai Ibu. Perkenalkan, saya adalah orang yang fasih lidah saya, fasih berkata-kata. Tahu nggak? Saya seperti ini karena pencapaian dari kompetensi saya, karena saya orang sangat pandai berkata-kata. Saya buktikan saya pandai berkata-kata, saya pandai berbahasa. Cerita begini, tahun kemarin saya diundang ke seminar internasional di Cina. Lumayan, dari hasil saya bisa menjadi pembicara di seminar-seminar, cuan-cuan dapat 50 JT. Bayangkan 50 JT. Saya sangat bangga dengan pencapaian saya sekarang. Kenapa? Wow, luar biasa kan? Hendak itu numpang aku? Luar biasa pencapaian saya. Keluarga saya bangga dengan saya. Saya sendiri merasa pencapaian saya ini tanpa kekuatan saya. Ya, saya bisa seperti ini karena saya punya bakat, karena saya punya kemampuan. Hebat ya. Oh, pasti dong. Baik. Coba dengarkan cerita saya waktu saya menjadi seorang pembicara di seminar di Cina, Taiwan. Wow, luar biasa. Oh, betul sekali. Wuhan ni hao. Siap-siap riset. Dapat 50 JT dikali 2 menjadi 100 juta. Wow, saya sangat berbangga sekali oleh pencapaian saya ya. Oh, betul, saya sangat bangga sekali. Itu merupakan suatu bakat saya dari dulu. Saya begitu bangga dengan pencapaian saya. Wow, siapa ini? Ini dari luar negeri, mana tadi yang saya beli.
surprise ini saya yang banyak uang. Saya orang kaya, khususnya di Lawan 5. Ya, sekarang puji Tuhan saya hari ini bisa berkumpul sama memuji dan memuliakan antara silakan kalau mau ya, bilang sama saya Bu cantik supaya kita bisa sama-sama sahabat cantik. Skincare-nya merek apa sih? Bedaknya merek apa sih? Iya, kalau punya saya yang mahal. Wow, berapa? Harganya berapa cantik? Lihat contohnya. Lihat pada saya. Iya. Saksikan. Kembali ke depan Bu cantik, biar orang lain bisa memandang dari jauh. Si kaya kalah kalungmu daripada si cantik tuh. Oh iya begitu ya. Oh banyak duit, mantap sekali. Tapi kalah kalian pembicaranya 100 juta. Catering etena. Kain lah. Iya nah, jinanya itu nale nah kan untuk nale lainnya aku tuh juga masak. Ika masaknya. Apa tuh kau kalah kain nak kain kepiting. Ela behiri dengan pulang. Ela behiri dengan pulang. Tinggi mundukin hati-hati lagi cantik lah. Buhen naminanya sesu. Saya mendengar semua secara kali ini. Saya mendengar semua. Saya bangga punya teman ibu yang cantik. Ada yang kaya, ada yang cantik, ada yang baik. Ya, saya bangga. Terima kasih. Kita ada yang peduli. Kita bisa seperti ini. Siapa yang membuat kita bisa seperti ini? Apakah kalian sendiri? Yang membuat kalian sendiri? No. Itu sangat pada kalian. Semua harta, semua
semua pemberian itu. Kita punya apa-apa yang ada pada Tuhan. Jadi mari kita mempergunakan pandaian kita, kecerdasan kita, harta kita untuk memuji Tuhan yang hari ini lahir. Kita pergunakan kata-kata untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama diri kita berdoa. Berpeluh kalian berkata dengan lebih tinggi. Orang cakap, orang paling cantik, orang bijaksana boleh memerankan bagian ini dengan luar biasa. Sidang masa raya Natal yang dikasih Tuhan, tema Natal mengajak kita untuk pergi ke Bethlehem. Tentu ini adalah anugerah bagi ibu bapak saudara yang sudah pergi ke sana, dan juga anugerah bagi kita yang belum pernah pergi ke sana tetapi percaya bahwa di kota Bethlehem Yesus Kristus dilahirkan. Amin. Amin. Jadi yang mau rencana kita menabunglah, mengati tatap tulakakan. Mendengarkan cerita orang yang baru datang dari Bethlehem, itu ya, menjadi anugerah bagi kehidupan kita. Semangat memotivasi kita. Mari berlomba-lomba kita datang ke kota Allah. Sidang masa raya Natal yang dikasih Tuhan, terkadang kita lupa bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki, baik rupa, kecakapan, kekayaan, atau talenta-talenta adalah anugerah Tuhan. Gunakanlah untuk memuliakan Dia, bukan untuk kesombongan diri. Nah, melewati momen Natal ini, kelahiran dan kehadiran Kristus adalah anugerah yang menggerakkan hati dan jiwa kita untuk datang kepadanya tanpa kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Sambutlah kehadirannya seperti para gembala dengan penuh sukacita, datang ke Bethlehem menyaksikan bayi Yesus yang telah lahir. Seperti gembala yang dengan penuh sukacita, semangat dan pengabdian kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Selamat merayakan Natal keluarga besar, lingkungan 5 Jemaat GKI Kalawa dan kita semua.
hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam anugerah-Nya, dan Tuhan akan melingkupi kita. Amin. Shalom. Kita berdoa. Refleksi Natal pada sore hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kami betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa diri kami dalam perenungan di malam Natal ini, bahwa kami ada karena anugerah Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar, yang diberikan tanpa memandang layak atau tidak kami. Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada kami melalui Yesus yang rela lahir di paruh yang sederhana untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kiranya perayaan malam Natal ini membawa kami semakin menyadari betapa besar kasih dan anugerah-Mu, dan memperbaharui iman kami untuk seluruh kehendak Tuhan yang memelihara. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan penguatan dari anugerah-Mu. Untuk mereka yang sedang berduka, kami mohon damai Natal yang memulihkan hati. Untuk mereka yang kekurangan, kami mohonkan pemeliharaan-Mu yang mencukupkan. Untuk mereka yang sedang sakit, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang lanjut usia. Terima kasih atas perjalanan hidup yang mereka lalui dengan penuh hikmat dan pengalaman. Kiranya Engkau terus menyertai hari-hari mereka dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Berikan kesehatan tubuh dan kekuatan jiwa, serta biarlah mereka merasa dicintai dan dihormati oleh keluarga dan komunitas mereka. Kami juga berdoa bagi para janda dan duda anak yatim piatu. Pimpin selalu hidup mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Engkau Allah yang menyertai langkah juang mereka, sehingga mereka merasa tidak sendiri, tetapi Bapa hadir untuk meneguhkan pengharapan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk gereja. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan untuk memperluas kerajaan. Kuatkan para pemimpin rohani, penasehat gereja, pendeta, penatua diakon, vikaris, tenaga sukarela, guru agama, guru sekolah hari Minggu, agar mereka dapat melayani dengan hikmat, kesabaran, dan kasih yang berasal daripada-Mu. Biarlah gereja-Mu menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap. Demikian mereka yang dipercayakan untuk menjadi pusat gereja, pemusik, singer, mengatur sound system, LCD, dan yang lainnya. Mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan, ketidakadilan, dan kejahatan. Berikanlah damai sejahtera untuk negeri kami, khususnya Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas, agar selalu bersinar melewati pemimpin yang amanah dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, melewati panitia Natal yang telah terbentuk melaksanakan setiap program kerja, sehingga pada saat ini kami bersukacita bersama-sama merayakan Natal keras untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang mengasihi, ajarlah kami untuk menjadi saluran anugerah-Mu bagi orang lain. Tolonglah kami untuk membagikan kasih Natal kepada keluarga, teman, dan siapa saja yang kami temui. Raja damai, kami berdoa dan menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu dan mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ilahi. Matius 2 ayat 11 mengatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Tuhan Yesus Sang Raja Damai yang kami puji dan kami sembah, terima kasih atas penyertaan, kasih dan berkat-Mu sepanjang tahun 2024 yang telah kami lalui. Ada banyak sukacita dan berkat yang telah kami terima melalui usaha dan pekerjaan kami, bahkan melalui orang-orang yang selalu mengasihi kami. Oleh sebab itu, melalui damai Natal ini, kami ingin mempersembahkan sebagian ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan sesama kami, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih serta-Mu bagiku, di kebajikan juga bagiku, sebab balasanmu dimakan segalanya, dan bukannya sama kesalahanku. Aku diberkati.
Para malaikat telah mewartakan kepada para hamba. Mari kita ikut serta meneruskan kabar sukacita ini bagi dunia. Yesus Putra Maria. Janji pada masa lampau telah benar. Sudah datang sang juru selamat, pembawa damai, kasih, pemberi cahaya harapan bagi yang percaya. Biarlah dia diam dalam hatimu dan mengarahkan seluruh hidupmu. Kasih, sukacita, dan pengharapan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam Ibu. Salam Ibu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun
selalu